Di setiap pojokan kanan terus di dapur itu ada suara jeger jeger gitu. Pas udah gitu, kamu pengen lihat? Katanya gitu ke saya. Coba saya pengen lihat, penasaran apa sih itu. Pas saya diusap gini, astagfirullahaladzim, udah kayak gimana ya, gak jelas, emang dari jauh terus mukanya itu hancur. Astagfirullahaladzim, hampir lari itu saya, saking takutnya ngelihat si nona cantik. Nada mak nurinuk halwasam nuk kayak nuk nahau halwahuk inagawhuk. Halo, kembali lagi bersama gua Aap Kopling selaku host yang akan membawakan cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi. Dikarenakan cerita pada malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Oke, cerita pada malam hari ini adalah cerita di mana narasumber sekaligus pelaku spiritual yang aktif pada zamannya. Kita langsung persilahkan narasumber kita untuk bercerita ke Lampion Kelam dan juga ke kerabat Lampion. Halo, selamat malam, Bang. Selamat malam. Bang siapa? Ansor. Bang Ansor. Oke, Bang Ansor. Bang Ansor memiliki cerita yang dimana Bang Ansor dulu pernah melakukan kegiatan spiritual yang cukup menegangkan menurut saya. Nah, cerita spiritual Abang itu seperti apa? Silahkan diceritakan ke kerabat Lampion. Oke, Silahkan. Ya. Awalnya pada tahun 2013 bulan 5 malam Jumat. Pada waktu itu saya lagi di pesantren ya. Terus pada malam Jumat waktu itu saya habis ngaji, terus tiba-tiba ada saudara saya yang mengajak saya untuk mengobati salah satu pasien yang katanya pada waktu itu di rumahnya ada kejadian-kejadian aneh. Terus dia itu memanggil saya, tok, Cong katanya, biasa panggilan anak muda gitu, Cong panggil saya, Cong, kenapa antar saya mana? Ada pasien tuh katanya yang mau diobati. Iya, yang mau diobati. Sakit apa emang? Katanya ini sakit sebelah tuh. Kayak stroke sebelah gitu. Iya, kayak stroke sebelah, gak bisa gerak gitu ya. Udah gitu ya, kata saya, ayo kita jalan aja. Di mana emang rumahnya? Itu tuh katanya deket. Emang dari pesantren juga nggak terlalu jauh ya, sekitar 50 meteran. Terus saya jalan sama dia, nyampe lah ke rumahnya. Pas nyampe ke rumahnya, dia tuh nyampe kaget juga. Karena dia tuh matanya emang udah bolong, kalau bahasa supranatural ya gitu ya. Matanya jadi udah kelihatan sama dia. Astagfirullahaladzim kata dia. Saya tuh nanya, ada apa gitu. Terus kata dia tuh ada genderuwo, katanya gitu. Emang pada waktu itu saya tuh masih belum bisa ngelihat, belum bisa ngelihat genderuwo itu. Masih normal lah ya. Iya, masih normal gitu. Oke lah, kita masuk. Pas di dalam itu biasalah si pasiennya itu bercerita tentang kronologinya itu, awal mulanya gitu ya. Emang awal mulanya ini apa gitu. Awal mulanya itu dia bercerita warung, cuma gara-gara saingan warung. Saingan perdagangan. Iya, saingan perdagangan gitu.
Terus ya emang saudaranya juga ada yang nggak suka sama dia gitu. Nah dari salah satu itulah dia tuh ada saudaranya, emang kirimannya itu bukan satu. Kiriman apa nih? Nah kiriman makhluk halus itu yang Oke. tak kasat mata gitu ya. Oke. Emang ada dua, yang satu genderuwo, emang ada di pojokan kata si itu. Terus yang satunya lagi kuntilanak warna merah. Oke. Kuntilanak warna merah itu lumayan juga. Kelasnya itu udah wow banget lah. Oke, dia cerita-cerita panjang lebar. Itu kan ada kuntilanak warna ya putih ya, itu mah level-level ya binatang-binatang kebun biasa kayak gitu. Kalau warna merah, wow. Kalau misalkan di dunia kita mah itu udah camat bukan RT lagi. Oke. Terus udah gitu dia tuh siap-siap ambil wudhu, terus nyuruh saya terus sama teman saya juga, berhubung emang teman saya ikut itu. Saya ngambil wudhu, dia ngambil wudhu, terus kita wiridan, dia di depan, kita di belakang jadi jemaah. Oke. Udah gitu pas dia mau sholat, pas dia mau wirid bareng-bareng sama kita, belum juga mulai ya, udah jeger gitu, ada bunyi di atas. Ya kita makan pada waktu itu belum bisa ngelihat makhluk-makhluk astral kayak gitu. Kita mah ya bisanya cuma celinguk, ada apa ini? Kita mah cuma bisanya pegang-pegang temen B gitu dah. Emang belum bisa ngelihat. Udah gitu kata saudara saya itu, udah biarin aja itu mah, nanti juga kelihatan sendiri. Udah gitu saya sama dia tuh, saya baca ayat kursi, dia mah baca wiridan punya dia. Pas saya udah 444 baca ayat kursi, terus dia juga udah selesai, di setiap pojokan kanan terus di dapur itu ada suara jeger gitu. Pas udah gitu, kamu pengen lihat? Katanya gitu ke saya. Coba saya pengen lihat, penasaran apa sih itu. Pas saya diusap gini, astagfirullahaladzim, saya hampir pingsan itu. Emang baru pertama kali ngelihat makhluk kayak gitu. Masya Allah, takut banget saya itu. Mata merah, terus kayak kera, cuma tinggi ya sekitar 3 meter. Oke. Berbulu, bulunya agak kemerah-merahan, cuma jalannya kayak gini, ngerangkak gitu ke belakang. Si makhluk itu. Astagfirullahaladzim kata saya. Terus yang si teman saya itu mah nyampe pingsan. Oke. Karena takut, dia juga pertama kali. Terus yang satu lagi tuh, kata saya, coba saya pengen lihat yang satu lagi tuh. Pas dibuka lagi, Masya Allah, cantik. Baju merah, rambut sini, terus mata udah kayak gimana ya, gak jelas, emang dari jauh. Terus mukanya itu hancur. Astagfirullahaladzim, hampir lari itu saya, saking takutnya ngelihat si nona cantik. Masya Allah, itu si kuntilanak itu, dia tuh kagak mau pergi. Karena dia tuh menganggap kita tuh kayak ya anak kecil. Emang kita tuh nggak punya ilmu apa-apa, emang kita tuh baru belajar. Itu makanya dia tuh kagak mau pergi sama kita, malahan dia tuh nantangin. Kayak gimana bang tantangannya? Iya, nantangin. Kalau misalkan dia tuh ngomong ke si kakak ini, si sepupu saya itu, jadi kayak nantangin.
Terus saya bilang ke dia, ngomong apa dia? Dia makan emang udah mainnya hati ya, yang kayak gitu mah bukan teriak-teriak. Jadi dia tuh nantangin, katanya, lu nggak usah ikut campur, lu mah nggak punya apa-apa, kayak gitu. Nantangin kita itu Cong, katanya. Lah, kok bisa nantangin kita? Ya karena kita tuh nganggap ente-ente itu baru belajar, katanya gitu. Belum punya apa-apa. Nah udah gitu, sama dia tuh dibaca ya mungkin ayat-ayat Al-Quran ya, atau pegangan dia, saya nggak tahu itu. Dia tuh agak ngejauh, malahan dia tuh mau lari. Cuma pas dia mau lari, sama dia tuh pakai gini, pakai tangan, kayak ditarik gitu. itu. Iya, Oke. jadi supaya dia tuh nggak kabur. Masalahnya dia tuh kan emang kiriman orang, kayak gitu. Terus udah gitu sama dia, set, baru dia tuh dikejar sama dia tuh. Dia tuh kan emang dikunci dulu, dikejar sama dia. Dikejar sama si AA itu. Iya, masih Ayu tuh, yang satu tuh, yang kuntilanak merah. Udah gitu, set, dibaca sama dia sambil baca-baca gitu ya. Set, baca apa tahu, saya nggak tahu itu. Lama-lama dia tuh menghilang. Nggak tahu tuh entah kemana. Oke. Iya. Terus yang jadi PR itu si Genderuwo. Nah, si Genderuwo itu masih ada di pojokan. Jadi dia tuh masih gelantungan aja di atas pojokan itu tuh. Oke. Udah gitu, yang satu udah beres, nah tinggal yang satunya lagi. Katanya gini, Sor, coba tuh sama teman kamu beresin gitu ya, kalau bahasa Sundanya. Sor, coba tuh bereskin si Genderuwo tuh, katanya gitu. Cuma masih satu level sama kamu, katanya gitu. Lah tapi kita juga kan emang belum yakin ya apa yang kita punya itu bisa melebihi dia atau belum gitu ya. Kata dia tuh, udah kamu yakin aja, baca ini, baca ini, baca ini, insya Allah, katanya. Dia juga pasti akan kalah, katanya gitu. Dalam hati, waduh, ini pertama kali saya ngadepin Genderuwo gitu ya. Udah mata merah menyala, terus tinggi gede ya, sekitar 3 meter. Ya kalau misalkan kita ngeliat, ya gini. Oke. Iya. Udah gitu saya yakin aja sama Allah. Saya berdua jalan ke depan dia tuh. Ya sambil takut iya, lah ya. takut iya. Udah gitu saya jalan sama teman saya itu berdua. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Saya jalan sama dia. Saya baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Udah saya jalan terus baca dah punyaan saya itu yang diberi sama dia. Alhamdulillah tuh dia tuh agak menjauh. Saya bilang, kok ini bukannya apa sih, bukannya kalah sih, kok malah menjauh? Lah itu dia, katanya dia tuh udah ngerasa kepanasan. Oke. Makanya ngejauh. Udah gitu, terus ini gimana? Ya udah kamu apa sih, kejar aja, katanya. Wadah, kata saya itu. Masa iya sih harus ngejar-ngejar makhluk kayak gitu ya? Udah gitu, ya saya dengan berat hati ya, udah ngejar aja tuh sama teman saya. Ini gimana cara menghadapinnya, cara ngancurinnya? Kamu baca aja yang kemarin A kasih, katanya gitu. Apa A? Katanya baca aja ini nih. Nada nuriduk halu asam nuk kayak nahu halu ini 7 kali. Ntar juga dia apa sih, lebur sendiri gitu, hancur sendiri gitu ya. Oke, dengan apa sih, dengan tekad yang kuat, saya memberanikan diri sama teman saya itu, saya langsung ngejar dia. Pas di pohon, saya baca, pohonnya itu di tengah, saya di sini, terus teman saya sebelah sono. Baca,
Ada man uridu kalau asam kayak nur dah Allah indah gauluk. Alhamdulillah tuh langsung lebur itu dengan izin Allah. Sesudah itu alhamdulillah tuh si genderuwonya itu udah nggak ada, terus si kuntilanaknya juga udah nggak ada. Kita balik lagi nanya ke si apa sih tuan rumahnya itu. Terus kata dia tuh, alhamdulillah sekarang rumahnya udah dingin, udah adem. Pertama masuk, terus emang hari-hari sebelumnya juga emang rumah tuh hawanya kagak enak banget. Kita masuk udah panas, udah gersang gitu ya. Beda kan kalau misalkan ada makhluk halus atau nggak ada makhluk halus tuh enak di kitanya, adem ayem gitu ya. Tapi satu lagi ini yang belum katanya gitu. Ini energi negatif masih ada, walaupun ini rumah udah Dibersihkan. iya harus dibersihkan ini. Soalnya energi negatif ini masih ada, Oke. kata si A itu. Terus gimana ini ya? Cara ngebersihin apa sih? Cara ngebersihin energi negatif itu? Kita mainnya pakai garam aja, katanya gitu. Saya bikin tuh garam dulu tuh. Sor, kamu bikin garam dulu yang kayak kemarin A kasih tahu. Oke. Saya bikin garam itu di ini ya, di piring kecil. Terus piringnya apa sih? Garamnya ditabur. Terus kita bikin kayak obat nyamuk gitu ngelingkar. Oke, polanya ya. Iya, polanya. Sudah gitu kita jilat dulu rasanya gimana. Udah gitu kita baca Fatihah, Falak Binas, Sahadat sama Sholawat. Terus kita tiupin ke garam. Terus kita ulangi lagi tuh si lingkarannya itu. Terus kita ambil apa sih? Ambil tengahnya itu terus jilat lagi sama kita. Itu rasanya langsung beda. Yang tadinya pasti Yang kan tadinya garam asin ya, Oke. cuma memang asin tapi ada perubahan. Apa itu perubahannya? Kayak ada manis-manisnya. Oke. Iya. Udah gitu kita baru taburin tuh di setiap pojokan. Sudut, Ya, oke. setiap itu. Udah gitu tapi kita mulainya juga emang harus dari Kanan. kanan luar terus ke kiri, kanan belakang, kiri belakang gitu. Pas kita tabur alhamdulillah tuh Beda tuh. Oke. kerasa banget di sini tuh. Pada naik semua. Udah beres itu alhamdulillah tuh. Cuma tinggal PR satu lagi. Si orangnya itu kan. Oke, yang tadi matanya Iya, kosong gitu ya. iya. Oke. Si itu emang itu mah kan emang medisnya ada, non medisnya ada. Tapi kita mah kan emang khusus apa sih non medis non-medis, ya, oke. khusus non medis. Jadi kita mah serahin aja ke si keluarga itu. Oke. Gitu. Oh, berarti itu sembuh nggak sembuh, yang penting area di sekitar rumah atau yang mengakibatkan dia begitu iya, ya harus begitu, hilang iya. gitu ya. Oke. Berarti Bang Ansor ini melakoni atau menekuni hal-hal spiritual itu sejak usia berapa? Kalau usia sekitar 17 tahun. Emang dari kecil kita tuh emang di lingkungan pesantren. Terus kita pas nyampe SMA kelas 3 masih di lingkungan pesantren. Oke. Terus tuh habis lulus sekitar 2 tahun 3 tahun kita tuh baru tuh ke dunia kelam. Habis itu baru Abang masuk ke spiritual. Enggak, lama lagi. Kita tuh mulai spiritual lagi malahan sekitar 2021-an. Oke, berarti Bang Ansor ini udah pernah ngalamin atau menyembuhkan beberapa orang ya dalam hal spiritual gitu. Alhamdulillah banyak juga. Nah, kalau boleh tahu Bang Ansor, itu untuk area yang tadi Abang sebutkan untuk saat Abang itu berguru atau melakukan hal-hal spiritual itu di mana Bang kalau boleh tahu? Tepatnya ya di Desa Ham. Oke, daerah Bogor lah. Iya, daerah Oke. Bogor. Bang Ansor udah pernah ngalamin hal-hal yang menurut saya itu
mungkin orang biasa nggak akan percaya atau gimana. Iya. Tapi balik lagi ke penonton kita ya. Mau percaya nggak percaya itu kan balik lagi ke hak mereka. Iya, benar-benar. Oke. Nah, Bang Ansor pernah nanganin kasus spiritual yang paling parah itu apa, Bang? Paling parah itu yang kemarin tuh. Yang apa tuh? Tapi ini mah jangan ya. Salahnya guru saya ini. Oh, oke. Menarik banget teman-teman, sekaligus menegangkan juga cerita dari Bang Ansor melakoni hal-hal spiritual yang pernah dialaminya. Oke Bang Ansor, terima kasih sebelumnya sudah mau menyempatkan waktu untuk bercerita di Lampion Kelam, juga untuk kerabat Lampion. Buat teman-teman yang mau ingin menuangkan ceritanya di Lampion Kelam, silahkan kontak ada di deskripsi. Oke, percaya nggak percaya, hal mistis itu ada di sekitar kita. Gua Kopling pamit undur diri, selamat malam dan terima kasih.